Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mana suaranya nih? Selamat pagi. Selamat pagi Pendeta Erma. Ya. Dan saya juga ingin menyapa kepada wanita hebat yang mengikuti persekutuan wanita Komisi GKI Gading Serpong yang melalui YouTube ya. Selamat pagi dan salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Amin. Ibu-ibu sekalian, tema hari ini mengingatkan saya ya, aku begini, engkau begitu, aku begini, engkau begitu, ya kan? Itu lagunya siapa tuh? Bruri ya kan, lagu favorit kita nih zaman kita, udah nenek-nenek ya. Tapi masih favorit sampai hari ini ya. Nah ini tema hari ini sungguh tema yang mengandung tanda tanya ya, aku begini, engkau begitu, maksudnya gimana nih ya? Ternyata begitu saya baca, tujuan daripada tema ini yaitu ya agar kita semua memahami pentingnya komunikasi yang sehat di dalam rumah tangga kita, gitu ya. Yuk kita sama-sama ya ibu-ibu. Siapa yang mau belajar? Ya hidup kita kan terus belajar, ya kan terus belajar. Ya belajar firman Tuhan di dalam persekutuan hari ini apa yang Tuhan inginkan sebetulnya kita sebagai istri, sebagai pasangan kita. Pasangan suami kita, ya bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang sehat. Tentunya perjalanan rumah tangga ibu-ibu sekalian udah ada yang lebih dari saya ya. Kalau saya 34 tahun, ada lagi tuh Ibu Agustin tuh ya, udah lebih lagi. Ya bahkan ini nih senior kita nih Mami Budiman ya, udah ada cicit ya banyak, udah begitu panjang perjalanan. Nah kita belajar hari ini bagaimana kita menjalin komunikasi kita dengan pasangan kita. Ya mari ibu-ibu saya kasih waktu untuk melihat dulu HP-nya, apakah sudah di silent supaya tidak mengganggu jalannya persekutuan kita. Ya. Kita mau fokus sebentar agar dapat pulang membawa damai sejahtera melalui persekutuan ini. Ya, kita tundukkan kepala bersama-sama untuk bersaat teduh. Kita minta Tuhan membuka hati kita untuk datang masuk di dalam hadirat-Nya. Siapa sih kita ini? Kita adalah anak Tuhan yang seringkali membuat Tuhan kecewa. Kita mau duduk diam, kita mohon ampun agar Tuhan boleh buka hati kita untuk dapat masuk di dalam persekutuan pada hari ini. Ada kasih Tuhan, siapa yang tidak suka bernyanyi? Pasti kita semua suka bernyanyi, ya. Walaupun suaranya fals, ya, tetap tuh ada yang nyanyi di kamar mandi, ya kan? Ya, karena apa? Nyanyian di dalam kehidupan umat Kristiani itu memiliki tempat yang sangat penting, ya. Bukan hanya di dalam ibadah formal, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Melalui nyanyian kita dapat menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan bahkan kita bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita ya. Terlebih lagi apabila kita menyanyikannya dengan hati yang penuh syukur ya, Roh Kudus membuat kita, membimbing kita untuk bergirang di dalam kita memasuki bersama-sama memasuki gerbangnya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kita mau bergirang memasuki gerbangnya. Halamannya dengan pujian.
kanan dulu ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Duduk, kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, nyanyian pujian yang kami baru saja naikkan sungguh membuat kami selangkah lebih dekat kepadamu ya Bapa. Kami rasakan kasih dan kuasa-Mu memenuhi relung hati kami melalui puji-pujian. Kami dapat melakukan hal yang menyenangkan Tuhan dan sesama kami. Ajarkanlah kami ya Bapa untuk mengisi hidup kami dengan hal-hal yang berkenan kepadamu. Dan ketika kami menjawab panggilan-Mu ya Bapa, Engkau akan memperlengkapi kami sesuai dengan rencana-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami adalah wanita-wanita Tuhan yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan bentuk untuk menjadi wanita-wanita yang dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami akui ya Bapak, kami penuh sekali dengan kekurangan kami. Dan kami akui kami sering kali membuat Tuhan kecewa. Dan kami juga sering kali membuat pasangan kami sedih ya Bapak. Tuhan, kami diliputi dengan segala emosi kami sebagai seorang wanita. Ampuni atas tutur kata dan bahasa kami ya Bapa. Bila Tuhan boleh berkenan membukakan pikiran dan hati kami pada persekutuan hari ini, agar kami boleh belajar firman Tuhan dan memberikan kami teguran dan ingat untuk dapat berbahasa dan berbicara dengan bahasanya Tuhan, dengan bahasa yang dapat menjadi berkat. Bila Tuhan boleh memberkati hamba-Mu, Pendeta Erma yang akan menyampaikannya kepada kami. Sehingga setiap butir firman Tuhan yang disampaikan boleh berkenan membentuk kami menjadi wanita-wanita pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Besertalah dengan kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Nas hari ini bisa kita lihat dari Efesus 4 ayat yang ke-29. Boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ibu-ibu sekalian, kasih itu mencakup segalanya ya di dalam rumah tangga kita ya. Kenakanlah kasih itu sebagai pengikat di dalam komunikasi pernikahan kita. Karena pernikahan kita adalah pernikahan Kristen yang sudah Tuhan pilih. Mari kita menggunakan kata-kata yang baik untuk membangun kehidupan rumah tangga kita. Ya. Kita menjadi istri yang lembut, menjadi wanita yang sabar, ya, istri yang menjadi penolong suami kita. Ya. Kita akan menikmati berkat pujian yang akan disampaikan oleh teman-teman nafiri kita ini, ya, melalui pujian yang akan disampaikan. Silakan.
Pujian yang sungguh indah sekali ya. Kalau kita resapi, aku siap Tuhan. Terima kasih teman-teman Nafiri. Saya hari ini seperti bereuni nih dengan teman-teman Raffi Nafiri ya. Bisa ketemu lagi. Boleh nggak saya masuk lagi ke Nafiri? Makasih ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, siapkah kita menerima firman Tuhan pada hari ini? Akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Erma ya. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita dengan pujian pengantar firman Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dengan sungguh hati kita nyanyikan pujian ini, kita buka hati kita. Sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia agung, Dia cinta kita, Dia cinta dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Kita angkat tangan kita. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Setengah suara kita nyanyikan sekali lagi. Dia begitu ajaib, begitu agung, begitu mulia. Kita layak menyembah Dia. Ya sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta kita, Dia cinta dan bahkan mengampuni kita dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita sambut Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tangan kami Tuhan. Bagi yang mulia, ku angkat tangan, Kau ku puja Tuhan, Kau ku puja, bahkan ku cinta Tuhan, ku sembah, haleluya.
Mari ibu-ibu yang terkasih, kita bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau kami puji, Engkau kami sembah. Engkau adalah Allah di dalam kehidupan kami, Sang pemilik kehidupan dan penuntun jalan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap cinta kasih yang boleh terus kami rasakan di hari lepas hari kami. Ajar setiap kami ya Tuhan untuk memuji dan terus memuliakan nama-Mu, serta menyembah Tuhan dengan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Melakukan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap hati kami dan memampukan kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami setiap hari dimampukan untuk dapat terus menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ke-10. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10 demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Sedemikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah yang membaca dan merenungkan serta memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Oh, kurang semangat. Selamat pagi ibu-ibu. Iya, pasti udah pada sarapan kan? Sudah, kalau ibu-ibu pasti dari subuh udah bangun ya. Udah kontrang-kontreng di dapur ya kan, ngurusin makanan, pasti udah pada sarapan semuanya. Gimana kabarnya ibu-ibu? Puji Tuhan, baik, sehat, bersyukur ya. Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di komisi wanita ini untuk bersama-sama bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Itu berkat kasih karunia dari Tuhan bagi setiap kita.
Ibu-ibu yang terkasih, kita pada hari ini akan membahas tema. Hari ini judulnya Aku Begini, Engkau Begitu. Katanya ini lagu Bruri ya? Itu tahun kapan ya? Tahun 70-an ya? Oh 80, aduh saya masih di awan-awan tuh ya. Lagi dirancang-rancang tuh saya. Ya, jadi aku begini, engkau begitu. Nah, ini jadi tema kita pada hari ini. Nah, ibu-ibu, saya akan mengawali perenungan kita pada hari ini. Akan ada video yang mau kita lihat bersama-sama. Nah, silakan ibu-ibu saksikan dan temukan permasalahan apa yang terjadi di dalam video yang akan bersama kita lihat. Enggak ada suaranya ya. Saya baru terima email. Sudah Kalau 1 mereka tahun menolak saya bekerja di keluarga ini. Dan banyak dia, kisah yang muncul mereka nggak setiap terima. perjalanan saya. Jadi tahu. Paling gue dijemputnya telat lagi. San, si Ibu harusnya di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik, San. Aku sebel banget sama mama sama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargain seperti begini. Bis kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan, kek? Makan apa, kek? Pergi kemana, kek? Kalau si Ade punya pacar baru, San? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin? Ayo jalan, San. Baik, Pak. Taksi! Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Baik, San. Kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik. Loh, kok malah difoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Ya, ibu-ibu yang terkasih, tadi video yang bersama-sama kita saksikan. Nah, kalau menurut ibu-ibu, permasalahan apa yang terjadi dalam video ini?
Komunikasi, kenapa komunikasinya? Mampet. Komunikasinya kurang gitu ya. Jadi kalau kita bersama-sama lihat, wah ini udah muncul duluan ya. Kalau kita bersama-sama lihat gitu ya, tadi di dalam video suka terjadi nggak ibu-ibu kalau di rumah sama pasangan, sama anak-anak gitu ya, miskomunikasi. Jadi aku mikirnya begini, si istri, si bapak jangan-jangan punya selingkuhan ya? Gitu kan, apa jangan-jangan dia ada cewek lain ya? Gitu. Istrinya mikirnya begitu, suaminya mikirnya istri mikir begini, suami mikir begitu. Suami mikirnya, kok saya sebagai kepala rumah tangga gitu ya, sebagai suami kok saya ngerasa tidak diapresiasi gitu ya. Ibu pergi aja kemana, dia di sana sama siapa sih, dia pergi sama siapa sih gitu. Terus anak mikirnya begini, kok papi sama mami nggak peduli ya sama aku ya, mau aku pulang jam berapa, mau makan apa, pergi kemana, nggak pernah peduli gitu ya. Kemudian mamanya mikirnya begitu, mikirnya yang lain. Mamanya mikirnya, San, tadi tanyakan sama drivernya, adik punya pacar ya? Gitu ya. Lah itu kan sebenarnya harusnya ditanyain aja sama anaknya langsung gitu ya, nggak usah harus melalui driver. Nah ibu-ibu yang terkasih, jadi aku begini, engkau begitu. Kita mikirnya begini, pasangan kita, anak kita mikirnya begitu. Nah yang terjadi dengan tema ini, boleh minta tolong? Aku begini, engkau begitu. Jadi yang satu mikirnya begini, yang satu mikirnya begitu, ya udah akhirnya tidak ketemu gitu ya, karena tidak mau saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Aku begini, engkau begitu. Nah maksudnya adalah muncul sebuah kesalahpahaman di dalam keluarga sehingga menimbulkan hubungan atau komunikasi yang tidak sehat di dalam keluarga gitu ya. Jadi dari tema ini yang mau kita ambil adalah ternyata ada kesalahpahaman, aku mikirnya gini, engkau mikirnya begitu. Dari kesalahpahaman itu kemudian timbullah yang namanya hubungan atau relasi atau komunikasi yang tidak sehat di dalam keluarga. Jika tidak ada komunikasi nih ibu-ibu di dalam sebuah keluarga, apa yang terjadi? Salah paham, curiga gitu ya, prasangka, terus kayak tadi istrinya, oh jangan-jangan suami saya selingkuh gitu ya, atau istrinya, dia kemana sih, arisan kemana, anak saya punya pacar ya gitu ya. Ada curiga, ada prasangka, ada kesalahpahaman satu dengan yang lainnya, dan yang muncul adalah miskomunikasi di dalam keluarga. Nah ibu-ibu yang terkasih, ketika bicara tentang komunikasi dalam keluarga, komunikasi dalam keluarga itu dapat disamakan dengan peran jantung yang ada di dalam tubuh kita. Sama seperti jantung yang memompa darah ke seantero tubuh kita. Komunikasi juga memompa kehidupan ke seantero keluarga. Nah jadi berapa sehatnya keluarga itu sebetulnya dapat diukur dari berapa sehatnya komunikasi keluarga kita sendiri. Jadi bisa dilihat keluarga saya sehat apa enggak ya, relasinya, hubungannya bisa dilihat dari komunikasi yang muncul di dalam keluarga. Apakah komunikasinya mandet atau komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Kalau kayak tadi kan video yang kita bersama-sama lakukan, komunikasinya mandet gitu ya, bukan disampaikan ke orang langsung tapi melalui ada perantara orang lainnya. Nah oleh sebab itu ibu-ibu yang terkasih, perlu adanya yang namanya komunikasi sehat di dalam keluarga. Komunikasi sehat di dalam keluarga adalah dasar penting bagi kelangsungan kehidupan keluarga. Banyak yang akhirnya muncul prasangka, curiga, negative thinking gitu ya, karena berasumsi sendiri, tidak mau mengkomunikasikan itu kepada sesama anggota keluarga. Yang terjadi apa? Rumah tangga ribut gitu ya. Yang terjadi apa? Pasangan salah paham. Yang terjadi apa? Anak merasa dihakimi oleh orang tuanya. Nah karena tidak ada komunikasi yang sehat di dalamnya. Nah lalu pertanyaan bagi kita semua, bagaimana komunikasi yang sehat itu? Lalu bagaimana pandangan Alkitab mengenai komunikasi?
Nah, hari ini kita bersama-sama akan membahas menurut pembacaan Alkitab kita di dalam surat Yakobus 3. Nah, di dalam surat Yakobus 3 ini berbicara mengenai menjaga perkataan atau dosa karena lidah. Di ayat ketiga sampai di ayat yang keempat, ibu-ibu masih dibuka Alkitabnya atau handphonenya? Nah, kita lihat ya, ayat yang ketiga sampai di ayat yang keempat. Jadi kuda yang besar gitu ya, kuda yang besar itu dapat dikendalikan atau diatur oleh pengendaranya hanya dengan menggunakan kekang. Kekang tahu ya, ibu-ibu ya, hanya menggunakan kekang, jadi bisa dikendalikan kuda yang segitu besarnya, segitu kuatnya hanya menggunakan kekang yang kecil. Kemudian kapal yang begitu besarnya dapat dikendalikan hanya menggunakan kemudi yang kecil. Ibu-ibu pernah lihat kemudi kapal? Itu cuman kecil doang gitu ya, kemudi kapal itu cuman kecil doang, tapi kemudi yang kecil itu bisa menggerakkan atau mengendalikan kapal yang sebegitu besarnya. Kemudian di ayat kelima sampai di ayat yang keenam, tubuh kita ini terdiri dari beragam anggota tubuh. Tapi jika lidah kita yang kecil ini tidak bisa dikendalikan, maka lidah itu bisa seperti api yang dapat membakar seseorang atau menyakiti seseorang. Nah, jadi lidah kita ibu-ibu ini cuman kecil doang gitu ya. Di dalam surat Yakobus pun mengiyakan cuman kecil doang, tapi ternyata si kecil ini gitu ya, yang kecil ini bisa seperti api yang dapat membakar. Lidah anggota tubuh yang kecil tapi mempunyai dampak yang besar. Ingat gak ungkapan mulutmu adalah harimaumu gitu ya. Kalau kita nggak jaga nih perkataan kita, nggak jaga nih yang kecil ini tidak bertulang kecil gitu ya. Tapi kalau kita nggak jaga punya dampaknya yang luar biasa besar seperti api yang dapat membakar. Dan lidah kita yang kecil ini bisa seperti api juga membakar perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Kemudian ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Nah, kita bersama-sama belajar di ayat ini untuk tidak meremehkan perkataan. Jangan remehkan lidah kita yang kecil ini. Karena sekali lagi, walaupun kecil, dia punya dampak yang begitu besar. Di dalam Alkitab dikatakan dari lidah bisa keluar apa, ibu-ibu? Dari lidah bisa keluar berkat, dari lidah bisa keluar. Nah, itu dia. Pilihan kita tuh cuman ada dua, nih omongan kita nih, perkataan kita nih, mulut kita nih, mau keluarin kata-kata berkat atau justru kata-kata kutuk untuk orang lain. Dari lidah kita bisa keluar berkat dan juga kutuk. Dari lidah, dari perkataan itu kita dapat memuji-muji Tuhan, mengeluarkan kata-kata berkat, mengeluarkan kata-kata yang membangun bagi orang lain. Tetapi dari lidah, dari perkataan kita itu juga dapat mengeluarkan racun yang mematikan. Racun yang mematikan itu artinya dari perkataan kita bisa keluar kata-kata yang menyakiti keluarga kita, menyakiti orang-orang di sekitar kita, mendukakan hati keluarga, mendukakan hati teman-teman kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang ya, kalau kita tidak menjaga lidah kita, tidak menjaga perkataan kita, bisa menyakiti orang lain. Nah, kalau itu sudah menggores di hati ya ibu-ibu ya, kalau ada kata-kata yang udah menggores ke hati dalam mulut sih, iya nggak apa-apa saya maafin, tapi kayaknya masih digores gitu di hatinya tuh masih tersisa. Nah, itulah yang kita harus hati-hati gitu ya, yang kita harus benar-benar mengendalikan dengan sehikmat mungkin, dengan penuh hikmat mengendalikan lidah kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengendalikan lidah kita. Penting sekali untuk mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai perkataan kita itu membuat luka di hati
keluarga kita atau menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dari hal ini ibu-ibu yang terkasih, apa yang bersama-sama kita mau pelajari di dalam keluarga kita supaya meminimalisir aku begini engkau begitu, meminimalisir kesalahpahaman atau miskomunikasi di dalam keluarga. Nah, setidaknya ada 4 hal untuk menjaga komunikasi yang sehat dalam keluarga. Yang pertama adalah jagalah lidahmu. Nah, tadi saya udah ungkapkan ya di ayat yang 7 sampai 10 tadi. Kita bersama-sama diminta untuk hati-hati jika berbicara. Hati-hati jika ngomong, menyampaikan sesuatu. Kalau dari relasi kita yang kecil ya di dalam keluarga. Nah, ini kita harus hati-hati, jangan kita menghina pekerjaan suami kita. Atau jangan kita menghina dia sudah bekerja keras tapi datang pulang ke rumah lama amat pulang. Gitu ya, gaji segini-gini aja. Ini kan harus make up gitu kan. Harus perawatan, harus ini, harus itu, padahal suaminya udah kerja keras, udah luar biasa gitu ya. Kita justru menghina pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh suami kita. Jangan kita menghina karya atau hasil dari pelajaran anak-anak. Di sini ibu-ibu anak-anaknya ada yang masih TK, SD, SMP? Masih ya. Ada yang udah dewasa juga ya. Ya kalau ke anak-anak gitu ya, ke anak-anak kita. Anak-anak ibu-ibu, doain aja ya. Saya semoga dilangsungkan. Ya, untuk anak-anak ibu-ibu gitu ya. Kalau dia punya hasil pekerjaan atau dia mengerjakan sesuatu hal gitu, dia datang, "Mami, ini pekerjaan aku jelek amat." Gitu ya. Padahal anaknya udah dengan happy gitu nunjukin sama maminya, nunjukin sama papinya, nunjukin sama mama papahnya, kita hina pekerjaan mereka. "Mah, saya cuman dapet ini nih, ulangannya cuman dapet nilai 80, ya harusnya bisa 100." Gitu ya. Nah itu, nanti kan anak-anak bukan kata-kata yang memulihkan anak-anak kalau kayak gitu. Kata-kata yang bikin mereka drop gitu. Justru kata-kata kita bisa jadi racun untuk anak-anak. Atau ibu-ibu di sini ada yang punya anak lebih dari 1? Ada ya. Nah, ini juga penting bagi kita untuk tidak membanding-bandingkan anak gitu ya, ibu-ibu, dengan perkataan kita. Si kakak lebih jago, lebih pintar. Ade mah cuman gitu aja, masa enggak bisa. Si kakak mah prestasinya luar biasa. Ade mah apa gitu. Atau ade tuh lebih hebat, kakak tuh bodoh ya. Misalkan gitu ya. Sorry ya, keluar dari perkataan kita gitu, anak membanding-bandingkan anak. Nah itu kita juga harus hati-hati, jangan sampai meninggalkan luka di dalam hati anak-anak kita semua. Apalagi kalau keluar dari mulut kita itu dikutuk anak-anak. Kita mengutuk anak-anak, kamu masa depannya nggak akan bisa sukses. Misalkan anak kita lagi nasehatin gitu ya, tapi kan namanya anak-anak itu kan emosinya masih membara-bara gitu ya. Lagi dinasehatin, anak-anaknya agak melawan, langsung keluar kutuk dari orang tuanya. Masa depan kamu nih bakalan hancur, kamu gak akan bisa sukses gitu. Nah itu harus hati-hati juga kita mengendalikan lidah kita, mengendalikan perkataan kita. Jangan sampai justru yang keluar adalah kutuk dari mulut kita. Kalau anak gagal, ibu-ibu ya, ini sebenarnya saya khotbah ini juga kayaknya buat diri saya sendiri juga gitu ya, jadi pengingat untuk diri saya sendiri gitu ya. Kalau anak kita gagal, ucapkanlah kata-kata yang membangun, bukan menghakimi. Ketika mungkin dia belum bisa mencapai target, ya bisalah kita menggunakan kata-kata yang bangun. Good job dek, good job kak, hasilnya udah baik, terus semangat, usaha terus ya gitu. Percaya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Bukan dia datang dengan target yang tidak sesuai, maaf kita omong, dasar kamu anak bodoh gitu, anak gak bisa diarepin, sia-sia nih melahirkan kamu gitu misalkan gitu ya. Aduh, emang kamu kalau dibilangin nggak nurut gitu, kamu masuk aja lah ke perut mami lagi aja gitu. Karena saking marahnya gitu sama anak gitu ya. Nah itu juga kita harus hati-hati. Nah tadi di Efesus 4 ayat 29 itu sudah dibahas tadi di dalam kata pembuka. Tapi saya mau ingatkan kembali. Kita bersama lihat ya ibu-ibu yang terkasih. Efesus 4 ayat ke-29 saya bacakan.
Sebab Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Nah, itu jadi pegangan bagi kita. Lalu yang kedua, berpikir sebelum berbicara. Mikir dulu baru ngomong apa ngomong dulu baru mikir? Yang sering dilakuin yang mana? Iya ya, mikir dulu baru ngomong atau ngomong dulu baru mikir. Nah, ini juga jadi refleksi buat kita semua, buat saya, buat ibu-ibu semua yang ada di sini gitu ya. Kita harus lihat, kita ketika ngomong itu mikir dulu nggak ya dampaknya apa nih kalau saya ngomong nih gitu, atau justru ketika saya ngomong bikin keluarga saya bersedih hati gitu, atau bikin keluarga saya kecewa dengan omongan saya, atau bikin teman saya itu ngerasa drop lagi hidupnya gitu. Nah, kita berpikir dulu sebelum kita berbicara, apakah dampaknya akan memberikan hal yang baik untuk orang lain, membangun orang lain, atau justru bikin orang lain itu makin putus asa dan bersedih. Kita bersama-sama belajar terus-menerus, saya juga belajar terus-menerus ibu-ibu, untuk filter kata-kata gitu ya. Ingat, dampak dari omongan itu besar. Yakobus bilang dampak dari omongan itu seperti api yang membakar. Jadi mari bersama-sama kita berpikir dahulu sebelum kita menyampaikan. Lalu ketiga, tidak cepat berbicara saat emosi. Ya, siapa nih ibu-ibu yang kalau lagi marah-marah langsung deh tersulut. Udah marah-marah gitu ya, lagi emosi, semua hal diungkit-ungkit. Masa lalu dikeluarin lagi. Gitu ya, diungkit-ungkit lagi. Ah, dulu juga kamu begini gitu. Diungkit lagi hal-hal yang di masa lalu. Nah, ini juga kita harus bersama-sama berhati-hati. Kadang kalau lagi emosi, ibu-ibu ya, kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri ya. Saya juga gitu, kadang kalau kita lagi emosi mungkin kita perlu waktu untuk sendiri dulu, tarik nafas dulu, atau kita hitung 1-10 supaya kita tidak emosi. Nggak apa-apa kalau kita mau hening sejenak dulu, tapi heningnya jangan 2 hari ngediemin keluarga ya. Hening 24 jam ditanya, "Mah, makananku mana?" Tahu gitu ya. Biasanya kan dikasih bekal, atau suaminya tanya gitu ya, bajunya udah dilipat, tahu, cari aja sendiri ya gitu ya. Jangan juga ngediemin atau kita marah gitu ya dalam waktu yang berlarut-larut gitu. Tapi kalau ibu-ibu memang butuh hening sejenak, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. 10 menit diem dulu, hening dulu, tarik nafas. Daripada kalau kita lagi emosi keluar kata-kata, justru kata-katanya yang mendukakan hati keluarga kita, menyakiti hati anggota keluarga kita. Jadi bersama-sama kita tidak cepat berbicara ketika kita sedang emosi. Lalu yang keempat, mau mendengarkan. Nah, komunikasi yang sehat di dalam keluarga dan kesalahpahaman itu akan terminimalisir jikalau sesama anggota keluarga itu mau mendengarkan satu dengan yang lainnya. Coba tadi di dalam video, kalau mereka mau komunikasi satu dengan yang lain, mau mendengarkan satu dengan yang lain, hingga akhirnya kan dibantu sama supirnya ya, gitu ya, dibantu apa, keluh kesah suaminya, keluh kesah istrinya, keluh kesah anaknya, semua didengar sama suami. Si supir ini mendengarkan dan melakukan. Yang terjadi apa? Harmonis kan keluarga. Begitu juga dengan keluarga kita masing-masing. Kita belajar untuk mendengarkan. Belajar untuk kita sungguh-sungguh, beda ya mendengar dengan mendengarkan. Mendengar itu kayak cuman udah lewat aja, tapi kalau mendengarkan kita benar-benar siapin hati kita, siapin telinga kita untuk mendengarkan. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, boleh ibu-ibu lihat juga ya. Lebih baik cepat mendengar daripada cepat berkata-kata dan marah. Ya, lebih baik cepat mendengar daripada cepat berkata-kata dan marah. Orang tua belajar mendengarkan anak. Jangan hanya berharap
gitu ya. Kalau anak itu selalu dengerin orang tua, harus semuanya itu saling satu dengan yang lain. Orang tua mendengarkan anak-anak keluh kesah mereka, apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, pergumulan mereka. Kemudian anak juga mendengarkan orang tua, suami mendengarkan istri. Jangan istri yang hanya pengen didengar doang ya, sama suami. Jadi saling, semuanya itu harus relasi saling di dalam keluarga. Sama-sama saling mendengarkan. Nah, tujuannya ketika kita belajar untuk saling mendengarkan, supaya kita sama-sama memahami apa sebetulnya mau dari anggota keluarga kita. Supaya bisa sejalan, bisa setujuan. Supaya ujungnya tuh begini, aku begini, engkau begini. Jadi ujungnya tuh bukan aku begini, engkau begitu. Karena kita udah satu tujuan, sepaham, sejalan bersama dengan anggota keluarga kita. Nah, mari ibu-ibu yang terkasih, kita bersama-sama melakukan ini ya di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu, saya akan menutup renungan pada hari ini sebelum kita masuk di dalam sharing kelompok. Ada lagu, mungkin ibu-ibu pernah tahu lagu ini? Atau ada yang baru pertama kali mendengarkan lagunya begini. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Coba ya, kita mau menutup renungan pada hari ini, jadi komitmen kita bersama nih, untuk menjaga lidah kita, menjaga bibir kita masing-masing. Oke, kita bernyanyi ya. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Sekali lagi. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Kiranya ini juga lagu jadi doa kita bersama ya. Kita mengucapkan hal yang baik, yang benar dan juga mulia bagi Tuhan, dan juga menyenangkan, menguatkan anggota, sesama anggota keluarga kita. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita bersama. Amin. Kita mau masuk di dalam diskusi kelompok, ibu-ibu. Kelompoknya dibagi sama pengurus ya, untuk sharingnya. Ini ada dua hal. Yang pertama, seberapa pentingkah komunikasi di dalam keluarga. Lalu yang kedua, menurut pendapat ibu-ibu, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif antar sesama anggota keluarga. Nah, sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Kita waktunya 15 sampai 20 menit ya untuk bersama-sama diskusi di dalam kelompok. Silakan ibu-ibu bagi kelompok, boleh minta bantuan pengurus ya untuk bagi kelompoknya. Ya. Kita bagi kelompok dengan cara menghitung ya. Kita mulai dari Ibu Eping, 1, 2, 3, 4. Ya, yuk siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup 9 ya? 9 cukup nggak? Atau kebanyakan? Kebanyakan. Berapa? 7. Ini yang hadir berapa orang nih? 63 berarti kita ya? 99 ya? Berarti berapa? 9 kelompok. 7 kelompok. Berarti 1, 2 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leni. Sekarang ya ini Ria 1, 2, Perma enggak usah ya. 3, 4, 5, 6, 7. Terus ini Ibu Ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bu Ita. Sarma 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Bu habis udah ya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devi 1, 3, 4. Udah. Nih 4, 5, 6, 7. Ingat ya nomornya sendiri-sendiri ya. 1, 2, 7. Bacin 1, 2, 3. Ikut. 4, 5, 6. Pas ya. Bisa pas tuh. Oke. Udah ingat nomornya masing-masing ya. Silakan bagi kelompok. Yang nomor 1 ke kelompok 1, nomor 2 kelompok 2. Silakan. 1 depan sini kali 1 ya. 1, 2, 3, 4. Ayo. Ini kelompok 5, kelompok 5. Ini berapa? 1. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 1. Kelompok 2 mana 2? 2 mana 2? 2 mana 2? Ya. Ya, kalau sudah, ibu-ibu boleh memperhatikan pertanyaan yang pertama. Silakan. Enam mana 6? 6 mana 6? 6 ini berapa? 7. 6 mana 6? Oh 6, ya udah. Pakarnya nih, waduh. Udah pegang-pegang mic. Jadi orang tua nih. Cukup sepuh. Semua pada dia udah Tadi Bu Susi lagi ngomong. Silakan Ibu. Komunikasi dalam keluarga itu sangatlah penting. Karena kalau misalnya kita antar orang tua atau suami istri dan
suami sama anak saya sakitnya. Ya inilah karena komunikasi tidak baik kali ya, nggak bagus. Jadi ya dampaknya jadi kita ini apa? Belajar kan. Akhirnya udah bagi-bagi lah sama tetangga, sama teman-teman gitu. Jadi penting banget komunikasi dalam rumah. Tiap tuh berdua. Iya, berbagi ya sama Mbak. Kayaknya aku yang paling tua. Sesepuh. Mentor. Oh, senior. Memang sih, memang penting komunikasi itu. Terutama komunikasinya yang baik atau yang buruk, yang baik tentunya. Ya. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau komunikasi baik itu sebetulnya kita loh. Dan kita sebagai istri, sebagai mama ya, sebagai mertua gitu ya. Itu dari kita yang bisa mengendalikan gitu. Jangan kita larut, jangan. Jadi kita yang harus memanage gitu. Nanti kalau ada anak yang ngomongnya agak melenceng, kita yang jadi komandannya nih, mesti ngatur. Nah, kalau suami nih agak kesel sama anak, kita dong, kita yang mesti ngetir gitu. Nah, terus anak sama cucu nih marah apa gitu. Paling kita pelan-pelan ngasih, walaupun rumah tangga anak nggak mau dicampurin ya, ya nggak mau ya. Gitu. Emang sekarang anak sekarang sensitif, anaknya nggak seperti kita dulu, kita titipin ke mama gitu. Biar deh mama aja, atau sekarang nggak boleh begitu. Jadi kita nggak boleh kecampur rumah tangga anak. Jadi kita ngomongnya baik-baik gitu. Jadi kita ini sebetulnya wasit di dalam keluarga kita. Komunikasi penting ya? Ya penting. Sangat penting karena apa? Tuhan juga berkomunikasi dengan kita. Kalau Tuhan nggak bisa berkomunikasi dengan kita, kita juga nggak ngerti ya gimana caranya ya. Jadi ya penting banget ya semua. Itu aja sih. Tapi berkomunikasi dengan bagaimana? Ya itu tadi benar kata Ci Marina itu semua. Kalau aku lihat di dalam keluarga itu pegang barometernya itu sebetulnya ibu bete, komunikasinya nggak baik, keluarga bete semua. Kalau kita komunikasinya baik, kita bisa meredam tadi katanya tuh apa firman Tuhan ya. Kalau bisa kita meredam emosi kita dari kata-kata, kita bisa tenangin baik. Makanya ya komunikasi pokoknya penting banget deh. Nah cuma saya kesian nih kalau temen gitu ada yang pendiam. Jadi keluarganya diem bener loh. Mamanya diem, iya mamanya diem jadi iya. Bapaknya diem, ini diem gitu. Pendiam gitu. Mereka pakai bahasa kalbu. Mungkin pakai actionnya kali ya. Pakai action, iya. Bahasa tubuh ya. Jadi rumahnya tenang kelihatan. Kalau gitu? iya kelihatan. Rumahnya. Kalau kita dari ibunya suka ceria, suka ngomel mau apa pasti rame. Rumahnya ada ininya. Jadi penting banget sangat. Kayaknya mau nikah juga kalem loh nih. Jadi kan jarang jarang Kayak kita ya. gimana? Iya, justru saya sih anggap penting ya, penting sekali. Tapi pada prakteknya susah loh. Udah emosi kan. Saya mau belajar nih sama ibu. Kayaknya udah senior banget. Pasti. Udah bisa mengendalikan. Contohnya baik ya, jangan yang nggak baik. Saya kan nggak punya bapak ya. Jadi apa-apa kan mesti saya yang pikir. Kadang kalau kebanyakan pikir, jadi emosi gitu. Jadi susah juga kita ngendaliin. Nah, itu tadi belajar banget. Jadi kadang kalau kebanyakan pikir kita anak-anak langsung kita tuh itu sih gitu. Itu yang susah kita kendalikan ya. Jadi harus belajar pergaulan. Sekarang anaknya cowok 2. Enggak, sekarang yang cowok ini agak kecil cewek. Justru cowok yang ini yang banyak bicara. Kalau saya yang ini langsung dia nyamper. Ngegas. Yang bikin emosi gitu. Emosi kalau yang cewek malah terlalu diam. Saya jadi bingung. Kadang dia nggak introvert jadinya introvert. Jadi saya nggak ngerti dia kemauannya apa sampai belakang. Jadi dia cuti kuliah pun saya nggak tahu. Nah itu yang bikin saya ada apa coba. Lagi ambil semester pendek kan, bukan cuti kuliah kan, ambil semester pendek. Nggak ngomong ke mama, aku gini. Dia kan selama ini online kan harusnya dia
kuliahnya di Jakarta tuh pas pandemi kan, pandemi dia pas kuliah jadi online kelasnya itu kan online udah apa teman-teman udah ada karena ada teman saya punya anak kan sama cuman beda universitas saya tanya dia belum berangkat gitu sedangkan tapi saya pikir oh ya ada saya bisa ini dong saya bisa ngikutin kan pakai bahasa Mandarin ya ada juga tapi itu lebih udah kapten ya jadi udah nggak bisa ngikutin dia kemudian aksenannya juga ada gitu kan emang lihat dia ini sih belajar ternyata saya tahunya ketika saya tanya dosennya kalau dia mau tambah intensif ke Mandarin itu gimana caranya ada tunggu selesai selesai dia kan online online baru ketahuan lah ya dia nggak ngomong selesai dia terlalu oke ini jarang-jarang terlalu cerewet bingung banget harus pakai bahasa kasih bisa komunikasi bisa masih bisa diatasi pasti ada jalan keren juga adalah seorang ibu ya bisa kok nanti kita doain iya sama tuh cari sendiri saya buat saya terharu banget takut meninggalkan mama sendiri saya bilang nggak apa-apa terus kan untuk masa depan kamu terus kamu pentingkan nanti mama bisa lah sendiri ya ambil pelayanan kan jadi nggak sepi gitu diajak pelayanan Aku nggak buat isi ya, diajak sudah pelayanan perga Christian komunikasi yang efektif dari sesama anggota keluarga sehingga terhindar dari kesalahpahaman.
musuhan sama anak perempuannya. Terus sudah jadi musuh anak perempuannya. Karena nggak tahu kenapa ya, selalu ada salah paham kalau komunikasi sama anak cewek. Kalau sama anak cowok sih kayaknya fine-fine aja. Kayak dia masuk, tapi kalau sama anak cewek kenapa? Terus jadi musuhan gitu. Ada aja yang iya, dan itu kemarin saya ngomong, ada yang bilang nggak apa-apa. Itu kalau boleh dibilang, kalau kamu sebagai ibu bisa dibilang sukses itu kalau kamu udah jadi musuh anak perempuan gitu. Tapi bisa menyelesaikan kesalahpahaman itu. Tapi memang sulit sekali untuk berbicara dengan anak perempuan. Kita udah ngomong pelan-pelan dan kayaknya diawali dengan kata sorry ya dek, tadi mama begini. Tetap jatuhnya sih apa sih beda itu jatuhnya. Kita mengulang. Iya. Seperti itu atau enggak sih? Aku saya aja yang sama. Kalau anak perempuan selalu jadi musuh gitu. Masa sih kok kayaknya lagi sekarang yang udah kerja gitu. Beda sama perempuan. Sekolah dulu beda, udah kerja kan beda. Iya. Kita ngomong apa? Kok mama ngegas? Aku mau ngegas. Apa sih? Padahal kalau gini mamanya gimana ngegas ya? Udahlah. Jadi dijamin, jadi kita yang maafin ya, kau pengen ngegas ya. Ini tuh sih apa ya? Selalunya sih saya untuk menghindari itu diawali dengan sorry ya dek, tadi maaf. Sorry dulu. Kasih ya. Iya, tetap aja sih. Pasti akan diawali dengan masih mah. Jutekan dia. Ini tuh sih. Ada ini kali ya, pernah denger nggak sih bukan istilah ya, kalau kita punya anak katanya yang cowok tuh deket sama mama, yang cewek deket sama bapaknya, ya itu saya juga alami. Kayak yang cowok ada apa-apa itu pastinya, nah yang cewek juga sama gitu, tapi ya saya nggak mau jadi, maksudnya tuh dari kecil saya sudah menanamkan bahwa kalian itu akan menjadi teman mama mau sampai tua kalian menjadi teman. Tapi dalam hal emosi mungkin sama Teti yang cewek ya gitu. Saya lihat dia lebih frontal sama kita gitu. Ya mungkin kita dua-duanya punya emosi ya. Kita emosinya tinggi, dia juga sama kan karena dia kan cewek gitu. Nah waktu saya lihat seperti itu saya mundur. Jadi waktu SMA tuh dia mulai ini ya punya ininya karakternya kan. Jadi saya mundur. Jadi saya bilang sama suami saya itu bagian kamu. Karena apa? Kalau perempuan kadang-kadang kita baru ngomong sedikit dia sakit hati kan. Saya bilang saya nggak mau ya. Jadi biar kamu. Kita kan sering ngomong berkali-kali. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu kan. Nah kalau papahnya yang ngomong mungkin kan dia ngomong berkali-kali juga dia nggak akan sakit hati. Ya benar gitu seperti itu. Saya bilang sama suami saya mungkin kan kita dari kecil dari perut aja dia sudah dengar suara kita kan. Nah, kita ngelarang ini nggak boleh begono kebanyakan kan gitu kan. Apa sih kita mau yang terbaik tapi mereka tidak melihat itu kita ya. Tapi pada saatnya saya melihat beberapa orang yang anak-anaknya mempunyai anak cewek ya dengan ibu yang kurang baik hubungannya, tapi pada saat mereka berumah tangga, pada saat mereka sudah melahirkan kembali loh berubah karena mereka tahu iya dan mereka intens. Jadi nggak apa-apa. Jadi saya kayak anak saya di luar negeri gitu kan. Kan kalau mungkin mama-mama gitu sering sekali telepon gini kan mau tahu gitu enggak. Karena apalagi prinsip suami saya adalah nggak apa-apa anak-anak tuh mandiri ya, kita percaya mereka udah bersama dengan Tuhan. Susah senang udah Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Jadi kalau mereka nggak hubungin kita berarti mereka baik-baik saja. No news means good news. Mama nggak ada duit, papa nggak ada duit baru. Jadi saya cuma pesan sama anak-anak ya kalau kalian sakit dikit atau apa harus sedikit, jangan sampai nanti masalahnya yang khusus sakit ya, sakit yang besar nanti kalau ada apa-apa kita kan juga udah nggak apa-apa, kita percaya Tuhan yang bimbing mereka, jangan sampai mereka sakit hati kepada kita, apalagi perkataan kita kan tadi itu udah biarin mereka, kita percayakan, kita doakan, kita ini kan sama Teti sama saya lihat seperti itu. Ini kan anak saya kebetulan cewek agak gede gitu, dia bilang dek makanya gitu ya udah sih nggak usah kasih makan biar aku mati aja. Apa gitu dia? Bahasa Tapi itu nanti ada kalau punya pacar urus sendiri. Ada waktunya. Iya. Cara
kan besar yang cewek kan. Udah lagi kerja. Kok dibilang ya, apa jadi lo makan tawa kalap? kantor nih, mestinya bisa jaga betul langsung. Ya udah bisa dikasih makan. Sama saya juga. Jadi tiap kali ketemu dia kan saya stres, tapi udahlah Tuhan nggak boleh ngomong tuh nggak boleh loh, nggak boleh. Iya. Saya kan orangnya ini kan, tapi anaknya juga lihat, tapi saya percayalah udah kalau dia Tuhan sentuh hatinya dia mau berubah, ya. Iya, Ya, udah bawain gitu. Yang penting sehat. Apalagi saya kali ya, anakku 3 cewek loh. Anak Tapi tiga mah cewek. oke, justru. Tiga cewek cantik semua. Iya, cantik semua. Suaminya paling ganteng gitu. Bukan berarti saya nggak ada konflik, ada gitu. Karena kan mereka ribut bertiga, ributnya masalah jepit rambut, masalah baju dipakai nggak mau, begitu. Ya, jadi kita nih, jadi mamanya yang mau diperebutkan di tengah. Karena kalau kita ngomelin dia pakai kamu sih pakai barang, dia marah sama kitanya gitu. Makanya belain ini, kita dijadiin bahan iri hati gitu kan. Kambing hitam. Nah, begitu berumah tangga ada lagi masalah baru lagi. Apa tuh mertua saya gini. Lah kita kan mengajarin yang baik dong. Terus sebel ada mertua. Itu kemarin si Kevin beliin lipstick katanya. Mamanya beliin juga. Kayaknya kok mamanya terikat banget gitu. Aku beli lipstick, aku beli eyeshadow, dibeliin juga gitu kan. Nah, terus maunya dia enggak lah. Gue nih, istri gue nih, istri lu nih gitu kan. Terus Cici bilang ke anak-anak, Terus. Ibu-ibu, kita 5 menit lagi ya untuk sharing bersama. Kalau belum selesai nanti setelah persekutuan boleh dilanjutin lagi. lagi seru-serunya.
3 menit lagi ya, ibu-ibu. Nah, Bu. Ya mari ibu-ibu kita kembali ke tempat kita masing-masing ya. Kita melanjutkan kembali persekutuan. Ya ibu-ibu silakan ya kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Oh ternyata masih ada satu kelompok lagi ya di belakang. Nanti dilanjutin lagi kalau kurang waktunya. Oke, ibu-ibu, tadi waktu diskusi kita itu nyaris 25 menit. Lama juga ya. Yang tadinya cuma 15 sampai 20 menit akhirnya mundur. Belum selesai. Oke, kalau belum selesai nanti bisa dilanjutin lagi ya setelah persekutuan. Kalau kita lanjutin terus nanti kita pulangnya makan siang, pas makan siang ya. Nanti kita bisa sharing-sharing bersama lagi untuk
dilanjutkan. Oke, ibu-ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah sharing bersama dengan rekan-rekan kita. Sekarang kita mau masuk di dalam doa syafaat. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sapaan firman yang boleh bersama kami dengarkan, yang mengingatkan setiap kami untuk terus belajar dan belajar, mengendalikan lidah kami. Ajar setiap kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat berkata-kata hal yang baik, yang menguatkan dan juga membangun, terkhusus di dalam keluarga kami, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami memahami ya Tuhan bahwa kami para ibu-ibu, para wanita yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan, yang kadangkala kami tergoda untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Namun kami memohon kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menuntun dan mengingatkan setiap kami, untuk kami dapat mengendalikan lidah kami, mengendalikan perkataan kami. Dan biarlah apa yang keluar dari perkataan kami merupakan berkat, bukan kutuk, dan juga menghasilkan racun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini kami ya Tuhan yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Kami memohon Tuhan yang terus memperlengkapi dan menolong setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau membawa doa kami bagi keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau yang senantiasa terus memberkati keluarga kami, memberkati setiap pekerjaan ataupun usaha yang keluarga kami lakukan. Biarlah setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan dapat mendatangkan kebaikan bagi keluarga kami masing-masing, dan kami pun senantiasa terus bersuka cita dan memuliakan Tuhan di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Dimanapun Tuhan menempatkan pasangan hidup kami, menempatkan kami di dalam pekerjaan kami ataupun anggota keluarga kami yang sudah bekerja, kiranya dimanapun Tuhan menempatkan, kami dapat terus menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan, membagikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk studi anak-anak kami, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati mereka, berikanlah hikmat, kebijaksanaan, sukacita, dan juga semangat di dalam anak-anak menyelesaikan studinya. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, masa depan anak-anak kami sungguh indah di dalam Tuhan. Dan kiranya kami juga dapat menjadi orang tua yang terus mendukung anak-anak kami terus ada di samping mereka, menolong dan juga berjalan bersama dengan mereka. Tuhan yang kiranya memberkati, Tuhan yang kiranya menolong di dalam studi anak-anak kami. Dan kami juga berdoa untuk relasi kami dengan pasangan hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati relasi kami, biarlah kami selalu mengingat untuk saling mengasihi, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Biarlah ya Tuhan kami sebagai pasangan, kami dapat terus memuliakan Tuhan di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Kami dapat menjadi berkat bagi keluarga kami, dan terkhusus kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah hanya cinta kasih Tuhan yang menyertai keluarga kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami juga membawa doa kami bagi perdamaian dunia. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menghadirkan perdamaian di tengah-tengah dunia kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami membawa doa untuk peperangan yang terjadi di Israel yang pada saat ini sedang terjadi. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, kiranya Engkau yang melembutkan hati setiap orang, biar tidak terjadi lagi ya Tuhan peperangan ataupun kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban yang harus menderita. Tuhan yang kiranya menolong dan memberkati setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai sebuah perdamaian.
Juga kami berdoa ya Tuhan untuk perdamaian di bangsa kami tercinta Indonesia. Kiranya Engkau yang terus menganugerahkan kepada kami hati yang mau saling menghargai satu dengan yang lain. Di keanekaragaman yang saat ini mewarnai Indonesia, kiranya kami dapat terus menjaga toleransi satu dengan yang lainnya. Biarlah segala perbedaan yang ada bukan menjadi penghancur, melainkan menjadi pelengkap bagi kami bersama untuk kemajuan bangsa kami yang tercinta Indonesia. Juga untuk pemerintah bangsa kami, Tuhan berikan mereka hikmat di dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami juga pada saat ini membawa doa kami ya Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu di Komisi Dewasa Wanita ini. Kiranya ya Tuhan kami dapat terus menjadi jemaat wanita yang menjadi teladan dalam iman, baik di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan, sehingga dapat mencerminkan cinta kasih Tuhan dan anak-anak kami dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri kami masing-masing. Dan kiranya ya Tuhan kami pun sebagai wanita Kristen, sebagai murid-murid Tuhan, kami dapat terus melakukan setiap tindakan, pekerjaan, pelayanan maupun kehidupan sehari-hari dengan cinta kasih. Kami juga ya Tuhan pada saat ini berdoa untuk rangkaian kegiatan bulan keluarga baik di Komisi Wanita maupun rangkaian bulan keluarga di gereja kami secara umum. Kiranya ya Tuhan Engkau yang memberkati di dalam setiap rangkaian acara bulan keluarga yang dilakukan. Biarlah ya Tuhan di dalam bulan keluarga ini kami semakin menghayati dan kami semakin mensyukuri untuk keluarga yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan untuk kesatuan hati jemaat dan simpatisan di GKI Gading Serpong ini. Di dalam Komisi Dewasa Wanita, kiranya kami selalu memiliki kerinduan dan kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan. Senantiasa kami pun menggantungkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk seluruh kegiatan kami di GKI Gading Serpong selama seminggu ini. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu dan simpatisan yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang berkenan memberikan pemulihan dan kesehatan kembali. Juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam seminggu ini, kami bersyukur untuk anugerah pertambahan usia yang sudah Tuhan berikan. Kiranya kesehatan, sukacita, dan perlindungan dari Tuhan melingkupi kehidupan saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Dan inilah ya Tuhan, setiap kehidupan kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, diskusi kelompok pada hari ini sungguh menjadi berkat semuanya. Ya. Kita merasakan ya di dalam diskusi kelompok ini menyempurnakan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Erma ya, karena kita bisa berbagi, kita bisa sharing satu sama lain ya, bahwa kehidupan keluarga kita tidak lepas dari pergumulan ya, tetapi yakin dan percaya kalau kita tetap memegang Tuhan di dalam rumah tangga kita, segala masalah pasti akan terlewati dan dapat diatasi. Kita nyanyikan pujian untuk merespon firman Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Di dalam satu kasih dengan bersahati, berjanji setia sampai akhir. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat
hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus. Mari sama-sama bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami, Bagi kami Engkau segalanya. segalanya. Bagi kami, Bagi kami Engkau segalanya. kita siapkan persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama ibu-ibu. 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Silakan yang bertugas. Sungguh ku bangga Bapa. Hari ini kita dipenuhi dengan ucapan syukur bahwa kita bangga memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus kita. Ya, karena dengan Tuhan kita berjalan selalu ditopang, selalu dilindungi dan kita tidak sampai jatuh tergeletak. Amin ya, ibu-ibu sekalian. Sungguh ku bangga Bapa memiliki Allah yang seperti Engkau. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena memang kita bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi, sungguh ku bangga Bapa. Boleh bangkit berdiri? Ibu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak
negeriku pengharapan. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Silakan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita masuk di dalam doa. Tuhan melihat tangan-tangan yang terulur dan kami memberikannya dengan ketulusan hati kami ya Bapa. Karena kami mencintai Engkau, Tuhan yang selalu menyayangi kami dari dahulu sampai dengan hari ini. Luar biasa ya Bapa, kasih dan penyertaan-Mu begitu besar yang boleh kami rasakan. Dan juga Tuhan, perjalanan panjang kehidupan kami, perjalanan yang naik turun, gelombang badai yang terus menyerang, tetapi kami begitu dekat Tuhan menolong kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh. Inilah kami ya Bapa, persembahan yang kecil ini kami ingin mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Agar kiranya Tuhan boleh menyucikan, menguduskannya secara luar biasa untuk menjadi saluran berkat pelayanan gereja kami GKI Gading Serpong. Oh Bapa, berkati tangan-tangan yang telah memberikannya. Segala keperluan kebutuhan yang diharapkan ya Bapa, semuanya di dalam kendali tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, penebus dan juru selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Kita nyanyikan lagu pengutusan dengan lebih semangat ya. Perubahan besar terjadi di dalam kehidupan kita. Semangat ibu-ibu, kita nyanyikan pujian ini. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang dan cemerlang sejak Yesus di hatiku. Bergemar, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak kapan? Sejak Yesus di hatiku. Sekali lagi dengan semangat. Bait kedua, aku tobat, kembali ke jalan yang benar. Sejak Yesus lahir di hatiku dan dosaku dihapus, jiwaku bergemar. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku dan dosaku dihapus. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak kapan? Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Oke, kita akan menerima doa berkat dari Pendeta Erma. Silakan.
Ibu-ibu yang terkasih, ibadah kita di tempat ini memang sudah selesai. Tapi ibadah di dalam kehidupan sehari-hari kita masih terus berlanjut. Selamat terus beribadah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menjaga setiap perkataan kita. Biar hanya hal-hal yang mendatangkan berkat, yang membangun, yang memulihkan, yang keluar dari setiap perkataan kita. Tuhan yang memampukan dan menolong setiap kita. Kini mari pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Iya. Apa kabar semua ibu-ibu semua? Oke, senang sekali bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu di Persatuan Wanita kita di hari ini. Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk Pendeta Erma untuk firman Tuhannya pada hari ini, karena kita diingatkan lagi gimana kita belajar untuk membawa komunikasi kita dengan baik, efektif, khususnya di keluarga kita. Ya kan? Kemudian saya juga mau berterima kasih untuk semua pelayan pada hari ini, Ibu Elvier, Cisiani, kemudian juga Ibu Susi, yang di belakang Ibu Endang, Ibu Sarma, yang di Mulmed juga Ibu Ika. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Kemudian juga saya juga mau berterima kasih untuk pujian persembahan dari Paduan Suara Nafiri. Pujiannya sungguh memberkati. Terima kasih Bu Novi yang udah melatih juga. Dan juga kami ingin bersuka cita juga untuk ibu-ibu yang baru hadir pada hari ini. Saya dapat infonya ada Ibu Lamtija Manulung. Udah pulang ya? Oh iya, selamat datang ibu-ibu. Ibu-ibu kanan kiri disalamin. Iya, sampai ketemu nanti, datang lagi ya Ibu ya di Persatuan Wanita yang minggu depan. Kemudian oke, flyer persekutuan ada lagi. Ibu Elizabeth Lihong udah pernah. Oh, kemarin ulang tahun juga kan Ibu? Iya kan? Udah ulang tahun. Ibu Susi juga, selamat datang di Persatuan Wanita. Kanan kirinya udah disalaman belum ibu-ibu? Oke. Kemudian di Persatuan Wanita kita di bulan Oktober itu masuk dalam bulan keluarga. Jadi di setiap minggunya dari tanggal 5 Oktober, 12 Oktober, 19 Oktober sampai 26 Oktober semua temanya kita tentang keluarga. Jadi seperti bulan ini, hari ini Persatuan Wanita kita dengan Ibu Pendeta Erma belajar komunikasi di dalam keluarga. Nanti tanggal 19 Oktober kita juga ada Let's Play board game. Kita bentuk studi case di sini. Kita belajar bagaimana dalam kehidupan keluarga, berbagai macam masalah, bagaimana cara solusinya di dalam permainan. Jadi datang ibu-ibu ya, pasti bagus di sini, seru. Kemudian tanggal 26 Oktober kita juga ada ceramah yang akan dibawakan oleh Ibu Krisna Dewi
temanya emosi anak dengan VS emosi orang tua. Kemudian warta berikutnya, oke ini udah tadi. Lanjut. Iya, oke. Nah, kita juga ada kebersamaan di setiap hari Selasa kita aja line dance. Nah, kemarin itu peminatnya banyak sekali, sudah ada sekitar 30 sampai 39 orang. Jadi sebenarnya ini 30 maksimalnya. Jadi ibu-ibu yang kemarin sudah daftar minggu depan diharapkan untuk datang kembali dan sudah mulai ada pembayarannya. Ya, kemudian untuk nanti tinggal menghubungi Ibu Indri gitu ya. Untuk kemudian, ini ada titipan dari Komisi Pasutri. Nanti hari Sabtu tanggal 11 November ada persoalan Pasutri yang akan diadakan di Aula Kana. Kemudian, ya, ini ada yang ulang tahun. Tidak kalah pentingnya juga hari ini ada yang dalam minggu ini ada yang berulang tahun. Ini nama ibu-ibunya dan nggak ada yang datang kayaknya ya. Ya udah, oke. Jadi habis ini kita mau, oh ya ibu-ibu tadi juga diingatkan nanti setelah kita pulang name tag-nya dibalikin ya, ya jangan dibawa pulang. Nanti nggak ada lagi buat minggu depan. Kemudian ya udah berarti sekarang kita mau foto bersama. Nggak ada yang ulang tahun, nggak ada yang ulang tahun. Oke, kita foto bersama. Habis ini kami nantikan lagi kehadiran ibu-ibu di persuan wanita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.